Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Dermawan dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang substansi genetika. Yang pertama adalah DNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid. Adalah satuan unit fungsional penyimpan kode gen yang terdapat dalam nukleus. Struktur DNA menurut Watson Crick adalah berupa heliks ganda antiparalel yang berarti pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. DNA tersusun atas nukleotida sehingga dapat disebut polinukleotida. Nukleotida adalah struktur pembentuk DNA yang terdiri atas satu gugus fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen yang terdiri atas golongan purin dan golongan pirimidin. Lalu, golongan purin memiliki cincin ganda berupa adenin dan guanin, dan golongan pirimidin memiliki cincin tunggal berupa timin dan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin dengan jumlah ikatan hidrogen 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan jumlah ikatan hidrogen 3. Lalu struktur DNA. Struktur DNA memiliki polaritas sehingga bersifat antiparalel atau berlawanan sejajar seperti pada gambar berikut ini. Lalu kita berlanjut ke kromosom. Kromosom adalah struktur DNA yang telah memadat akibat digulung oleh binding protein. Kromosom dibentuk pada fase profase pada pembelahan sel. Mekanisme pembentukan kromosom bisa dilihat di gambar berikut ini. Pertama, pita DNA digulung oleh binding protein menjadi nukleosom, yaitu satuan dasar kromosom. Binding protein antara lain adalah protein histon dan protein non-histon, dan nukleosom. Lalu ada struktur kromosom. Struktur kromosom terdiri dari pertama adalah sentromer, kedua kinetokor, yang ketiga ada telomer, keempat matriks, kelima kromonema, keenam kromomer, dan ketujuh satelit. Dan bentuk-bentuk kromosom bisa dilihat di gambar berikut ini. Yang pertama adalah metasentrik. Sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom. Yang kedua adalah submetasentrik. Sentromernya agak ke tengah lengan kromosom. Yang ketiga adalah akrosentrik. Sentromernya agak ke ujung lengan kromosom. Dan keempat ada telosentrik. Sentromernya ada di ujung lengan kromosom. Macam-macam kromosom ada dua, yaitu autosom, yaitu kromosom penentu sifat tubuh, dan gonosom, kromosom penentu jenis kelamin, jumlahnya sepasang, terdiri dari kromosom X dan atau Y. Susunan kromosom suatu individu atau sel pada suatu spesies disebut karyotipe. Karyotipe individu diploid ditulis sesuai dengan total kromosom atau total pasangan kromosom. Karyotipe individu haploid ditulis sesuai dengan total kromosom. Lalu ada karyotipe pada beberapa spesies seperti manusia, orangutan, dan kuda. Lalu yang ketiga adalah gen. Gen adalah fragmen pita DNA yang menjadi faktor pembawa sifat yang dapat diturunkan. Gen disimbolkan dalam huruf. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pada gen penentu tinggi tanaman, tinggi bersifat dominan T besar dan pendek bersifat resesif T kecil. Lokus adalah lokasi yang menunjukkan posisi gen pada kromosom. Lalu ada kromosom homolog, adalah pasangan kromosom yang memiliki struktur, bentuk, macam, posisi lokus, dan jenis gen yang sama. Gambar kromosom homolog bisa dilihat di sini. Lalu ada alel. Alel adalah gen dari kromosom homolog yang terletak pada lokus yang bersesuaian dan mengendalikan sifat yang sama, namun variasi yang berbeda. Alel adalah gen yang telah berpasangan. Alel disimbolkan dalam huruf gen penyusun alel. Lalu ada gen dan alel juga memiliki dua macam penulisan. Yang pertama genotipe, sifat keturunan yang tidak tampak dan berupa kode gen atau alen. Kedua fenotipe, sifat keturunan berupa ekspresi gen yang tampak pada individu. Alel adalah gen yang telah berpasangan dapat berupa 1. Alel homozigot dominan, 2. Alel heterozigot, muncul sifat dominan atau intermediate, dan alel homozigot resesif, muncul sifat resesif. Dan lokus
posisi gen dan alel disimbolkan dalam bentuk garis-garis. Yang terakhir ada RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah satuan unit fungsional penyalur kode gen yang berasal dari DNA. Struktur RNA adalah berupa pita yang terdiri dari rantai tunggal. RNA tersusun atas ribonukleotida, namun tetap disebut polinukleotida. Struktur ribonukleotida tanpa gugus fosfat disebut ribonukleosida. Lalu ada perbedaan DNA dan RNA antara lain bisa dilihat di gambar sini ya. Mulai dari letak, rantai, fungsi, gula pentosa, basa nitrogen, kadar, dan juga jenis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.